Debat Nabi Isa dan Iblis Lanatullah. Dalam kitab Al-Zuhd, Imam Ahmad bin Hambali memasukkan sebuah riwayat tentang perbincangan Nabi Isa dan Iblis. Riwayatnya, Iblis berkata kepada Isa bin Maryam alaihissalam, "Maryam, sesungguhnya tidak ada yang menimpamu, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah padamu." Isa menjawab, "Benar, wahai musuh Allah." Iblis berkata lagi, "Naikilah gunung ini, lalu jatuhkan dirimu sendiri, aku ingin melihat kau mati atau tidak." Salam menjawab, "Wahai musuh Allah, Iblis keparat. Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menguji hambanya, dan seorang hamba tidak berhak menguji Tuhannya." Baca kisah terusirnya Iblis dari surga. Salah satu penyebabnya adalah ia selalu merasa lebih mulia dari makhluk Allah lainnya. Ketika Allah memerintahkannya bersujud kepada Adam, ia menolak dengan menjawab, "Anak khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik darinya. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah." Jawaban Iblis menunjukkan bahwa ia suka mendefinisikan kemuliaannya sendiri. Ia menggunakan asal penciptaannya sebagai argumentasi, "Kau ciptakan aku dari api." Ia mengukur dan mengultuskan kemuliaannya sendiri, tanpa segan menggunakan kalimat "kau ciptakan", padahal hanya Tuhanlah yang berhak menentukan kemuliaan seseorang. Dan Iblis dengan lancang mendeklarasikan kemuliaannya di hadapan Tuhan, dengan cara yang sangat buruk menentang perintahnya. Dalam kisah di atas, Iblis sedang memprovokasi Nabi Isa dengan tantangan yang rumit. Ia memulainya dengan mengatakan, "Wahai anak Maryam, sesungguhnya tidak ada yang menimpamu, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah padamu." Kemudian, ia menantang Nabi Isa melompat dari gunung untuk mengetahui apakah ia mati atau tidak. Di satu sisi, Iblis berbicara tentang ketetapan Allah. Di sisi lain, ia menantang Isa untuk mengetahui ketetapan Allah. Tantangannya, apakah ia melompat, apakah Allah menetapkannya mati atau tidak, dan itu hanya bisa diketahui jika Nabi Isa benar-benar melompat. Tapi Nabi Isa tidak kalah cerdas, ia menjawab tantangan Iblis dengan berkata, "Wahai musuh Allah, sesungguhnya hanya Allah yang berhak menguji hambanya, dan seorang hamba tidak berhak menguji Tuhannya." Artinya, jika ia menuruti tantangan Iblis, ia sedang menguji Tuhannya. Padahal hanya Tuhanlah yang berhak menguji hambanya, bukan sebaliknya. Tugas seorang hamba adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, bukan menguji dan mempertanyakan keputusannya. Karena itu Nabi Isa pernah menasihati murid-muridnya agar mengamalkan ibadah terbaik. Lalu murid-muridnya bertanya, "Maaf, lalu ibadah ya Ruhallah, apa ibadah terbaik itu, wahai Ruhullah?" Nabi Isa menjawab, "Al-tawadlu lillahi azza wa jalla, tawadu kepada Allah azza wa jalla." Dengan menanamkan ketawadukan di dalam hati, manusia akan terjaga dari menyombongkan amal ibadahnya dan selalu merasa butuh akan rahmat Allah. Berbeda dengan Iblis yang disombongkan oleh ibadahnya ribuan tahun. Ia memandang rendah makhluk selainnya karena tidak ada yang beribadah segiat dia. Tiba-tiba Tuhan memerintahkannya menghormati Adam, tentu ia menolak. Dengan penolakannya secara tidak langsung, ia mempertanyakan keputusan Tuhan dan meragukan kebenarannya. Jikapun kita anggap perintah Allah kepada Iblis sujud kepada Nabi Adam adalah ujian, Iblis tidak hanya gagal, tapi juga bermaksiat karena membangkang. Padahal Allah akan menguji semua hambanya, termasuk Adam alaihissalam. Semakin saleh seorang hamba, semakin berat ujiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengazab kekasihnya, tetapi Dia akan sungguh-sungguh mengujinya di dunia." Objek pembicaraan dalam hadits di atas adalah kekasihnya. Dalam memahami kekasihnya, kita bisa menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan hamba ke Tuhan, dan kedua, pendekatan Tuhan ke hamba. Maksud pendekatan pertama adalah gelar kekasih yang didapat berasal dari amal tulus seorang hamba yang dilakukan secara istiqomah dalam kurung dari bawah ke atas sehingga Allah mencintainya. Contohnya, QS Al-Baqarah 195, "Innallaha yuhibbul muhsinin", sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksud pendekatan kedua adalah sifat Al-Rahman, Maha Pengasih, dan Al-Rahim, Maha Penyayang. Allah yang tidak dibatasi untuk hambanya yang baik-baik saja. Allah memberikan kasih sayangnya kepada siapapun, terlepas dari amal dan dosanya. Artinya, jika menggunakan pendekatan di atas, semua manusia memiliki peluang yang sama untuk diuji dan lulus ujian. Diuji adalah simbol pendekatan kedua. Lulus ujian adalah simbol pendekatan pertama.
rangkaian tersebut, kita harus mengaktualisasikan posisi subjek kita dengan berbagai macam ibadah agar bisa lulus ujian. Soal diuji, kita cukup tahu bahwa Allah Maha Pengasih dan semua kesusahan hidup adalah ujian yang mendewasakan kita. Ujian sendiri merupakan bentuk lain dari kasih sayang Allah. Tanpa ujian, kehidupan akan sangat datar karena semuanya sama tanpa ujian. Keragaman musim hati, dalam kurung, rasa akan terbatasi, dan lain sebagainya. Intinya dalam memahami ujian Allah, kita harus mengedepankan prasangka baik karena akan berpengaruh pada langkah kita ke depan. Bagi yang memandangnya dengan prasangka buruk, ia akan merasa selalu diperlakukan tidak adil. Bagi yang memandangnya dengan prasangka baik, ia akan menganggapnya sebagai madrasah pendewasaan diri atau semacamnya. Semoga kita bisa melakukannya. Wallahu a'lam bishawab.